Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta meningkatkan jam operasional ruang publik untuk dapat digunakan oleh masyarakat dalam berkegiatan. Nah, salah satunya adalah Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Jasin yang dibuka sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Seperti apa antusiasme masyarakat? Berikut jurnalis Metro TV Fatma Ayu dan Dirham Syah Maulana melaporkan untuk Anda. Pemirsa, mulai tanggal 9 Mei 2025, pemerintah DKI Jakarta ini membuka jam operasional perpustakaan lebih lama dari pukul 9 hingga pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Diharapkan dengan pembukaan jam operasional yang lebih lama ini bisa lebih membuka ruang partisipasi masyarakat, terutama di ruang-ruang publik untuk berkegiatan yang positif. Seperti apa sebenarnya antusiasme masyarakat dan apakah ada peningkatan jumlah pengunjung di perpustakaan? Nah, di samping saya ini sudah ada Pak Diki Lukman. Pak, berkaitan dengan perubahan jam operasional yang semula dari pagi hingga jam 5, saat ini diubah dari jam 9 hingga pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Seberapa antusias nih masyarakat untuk ke perpustakaan sampai malam? Baik, antusiasme cukup tinggi ya sejak kami buka ya dari jam 9 sampai jam 22 malam. Dilihat dari angka pengunjung, peningkatan cukup banyak dari sekitar 800-an menjadi 1.400. Jadi kalau dihitung sekitar 53% ada peningkatan jumlah pengunjung yang datang ke Perpustakaan Jakarta. Nah, biasanya siapa saja nih Pak yang datang ke perpustakaan? Apakah lebih banyak orang-orang dewasa, remaja, atau anak-anak? Dari data yang kami tarik itu ada 3 kumpulan pemustaka, yaitu dari pelajar, mahasiswa, dan umum ya yang banyak yang masuk di sini, termasuk anak-anak. Tapi yang paling banyak itu pelajar dan mahasiswa. Sejauh ini sudah ada berapa ribu orang atau bahkan puluhan ribu orang yang sudah terdaftar di perpustakaan ini, Pak? Anggota kami sekarang per data bulan Mei ini sebanyak 590.000 orang untuk perpustakaannya atau anggota perpustakaannya. Pak, apakah ada program-program khusus yang dicanangkan dari perpustakaan sendiri untuk agar masyarakat ini bisa datang ke perpustakaan tidak hanya membaca buku saja, tapi juga melakukan kegiatan-kegiatan yang lain? Betul, kami sekarang mengusung konsep perpustakaan sebagai ruang ketiga, jadi tidak hanya sebagai tempat sumber informasi, tapi sebagai tempat aktivitas-aktivitas bagi masyarakat yang ada di sini. Kami punya fasilitas seperti ada ruang-ruang diskusi, kemudian ruang-ruang kelas, dan ruang aula yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk aktivitas ataupun berkreasi. Dan ada lagi kami punya program juga namanya Night at the Library, itu sebagai program promosi perpustakaan di mana kita menampilkan pertunjukan atau performan musik, kemudian stand up komedi, kemudian talk show dan lain-lain. Itu kami adakan di dalam perpustakaan, bukan di aula atau dimanapun, tapi benar-benar di area perpustakaan yang memberikan ambience yang berbeda kepada pengunjung yang ada di sini. Dan itu gratis ya Pak, bahkan ada konser maupun stand up komedi yang ada di sini ya Pak? Betul, semua yang ada di sini kami tidak dikenakan biaya sama sekali. Nah, bagaimana dengan petugas perpustakaan sendiri, terutama untuk pengawasan? Karena kan dibuka sampai jam 10 nih Pak, ada anak-anak juga, ada remaja. Nah, ini pengawasannya seperti apa? Baik, kami sudah sebar beberapa petugas di beberapa titik layanan dan beberapa titik lokasi. Ada sekitar 60 orang petugas yang berjaga di setiap harinya, ditambah dengan security, dan kemudian dilengkapi dengan beberapa titik CCTV yang kami tempatkan di lokasi-lokasi strategis. Terima kasih Pak Diki. Ya, pemirsa, kita akan dengarkan bersama seperti apa tanggapan dari masyarakat, terutama para pengunjung yang berada di perpustakaan. Perpustakaan ini dibuka sampai jam 10 malam. Saya cukup senang sekali dengan kebijakan yang terbaru karena Bapak Gubernur ini memberikan ruang bagi anak muda dan juga generasi lainnya untuk lebih meningkatkan minat bacanya, terlebih lagi ketika saya saat ini statusnya sebagai pekerja dan juga mahasiswa. Program ini, kebijakan ini sangat terbantu sekali karena ketika saya selesai kerja saya bisa melanjutkan kegiatan kuliah saya atau mengerjakan tugas kuliah saya. Kegiatan kakak bisa di perpustakaan apa saja? Baik, saya bisa melakukan meeting virtual
yaitu kegiatan kuliah online saya, dan juga saya bisa melakukan banyak tugas dan membaca buku di sini tepatnya. Kakak tahu nggak kalau misalnya di perpustakaan ini tidak hanya pinjam buku dan meminjam co-working space saja, tapi juga ada konser-konser, bahkan stand up komedi atau program-program tertentu yang dicanangkan oleh pihak perpustakaan sendiri. Aku tahu banget, jadi aku cukup banyak beraktivitas di salah satu perpustakaan Jakarta, yaitu di sini. Jadi saya beberapa kali ikut kegiatan kolaborasi dari perpustakaan dan juga komunitas lain, seperti itu. Harapan kakak sendiri untuk generasi muda, terutama juga lebih berkegiatan positif, baik itu berada di perpustakaan atau taman yang saat ini juga buka 24 jam, seperti apa? Baik, harapan saya kebijakan ini terus digalakkan ke depannya, tidak hanya sementara, karena banyak anak muda yang merasakan kebermanfaatannya dari kebijakan baru ini. Jadi tidak hanya digunakan sebentar saja sampai jam 5 sore, tapi sampai jam 10 malam. Itu sangat membantu sekali untuk teman-teman yang ingin melakukan pengerjaan tugasnya sampai malam hari. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Ya, itu tadi pemirsa, ternyata antusiasme masyarakat terutama anak-anak muda ini sangat luar biasa dengan adanya jam operasional perpustakaan dari 9 pagi hingga pada 10 malam. Dan untuk taman ini juga dibuka selama 24 jam. Ini nanti bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berkegiatan yang positif. Dari Jakarta, Fatma Ayu, Dirmansyah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.